Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hersintarno Martani, dosen Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi PSIK FKKMK UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu ya untuk melaksanakan kelas di blok Emergency and Critical Care Nursing. Jadi pada pagi hari ini pertemuan kita ada dua hal yang akan saya sampaikan ya rekan-rekan mahasiswa sekalian. Yang pertama nanti akan penjelasan RPKPS. Jadi nanti gambaran buat rekan-rekan mahasiswa selama 5 pekan ke depan apa saja yang akan kalian pelajari, apa saja yang akan kalian lalui di blok radar ini atau blok emergency ini. Kemudian setelah selesai penjelasan RPKPS, nanti akan saya sambung dengan kuliah saya, materi saya dengan judul Initial Assessment. Itu pendekatannya nanti menggunakan pendekatan ABCDE. Baik, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi ini, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti yang kita diskusikan bisa bermanfaat gitu ya. Berdoa, saya persilahkan. Amin. Berdoa selesai. Nah, oke, saya izin share screen. Baik, apakah sudah tertampil di layar teman-teman? Sudah, Bu. Baik. Yang pertama saya menjelaskan tentang RPKPS ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, nanti ada pembahasan tentang apa sih blok emergency and critical care nursing ini, kemudian sebenarnya teman-teman diharapkan setelah lulus itu menjadi apa sih atau capaian pembelajaran lulusannya seperti apa. Kemudian juga akan saya sampaikan tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah blok ini, teman-teman harapannya apa saja sih yang tercapai. Kemudian metode pembelajaran dalam blok ini, termasuk selanjutnya bagaimana teman-teman akan dinilai gitu atau metode penilaian. Kemudian nanti akan saya kenal juga eloknya atau learning management systemnya nanti dan di akhir kita akan sambung dengan materi pembelajaran. Oh iya, mungkin kita kontrak kontrak kuliah dulu ya atau membuat kesepakatan nanti akan seperti apa kuliahnya. Saya menawarkan, jadi nanti sepanjang kuliah kita akan apa ya interaksi dua arah gitu ya. Jadi monggo nanti silahkan bisa on cam, kemudian bisa on mic. Kemudian untuk selanjutnya kalau teman-teman mau izin ke belakang atau apa nanti dituliskan saja di chat. Kemudian jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, silahkan bisa raise hand dulu. Gitu. Oke, nanti akan saya persilakan bertanya. eh, Baru teman-teman nanti bisa menyambung dengan pertanyaannya apa. Baik, kita lanjut. Nggih. Apakah disepakati untuk hal-hal tersebut, teman-teman? Sepakat. Sepakat, Bu. Baik, bisa kita lanjut ya. Untuk blok emergency and critical care nursing ini, nanti bobotnya 4 SKS, teman-teman. Teman-teman akan menempuh ini selama 5 minggu. Kemudian fokus pembelajarannya, jadi ada dua konsep nih yang adik-adik mahasiswa dapatkan di blog ini, yaitu bagaimana sih konsep kegawat daruratan dan juga kekritisan sejak usia anak sampai dewasa. Jadi selama 5 minggu, adik-adik akan belajar tentang dua hal tersebut. Nah, kelas ini, blog ini juga bukan integrasi dari hal-hal yang sudah adik-adik pelajari, yaitu aspek anatominya, kemudian fisiologinya, kemudian yang ketiga patofisiologi, keempat farmakologi, dan tentu saja yang tidak boleh ketinggalan adalah aspek keperawatannya seperti apa. Jadi kelima aspek ini akan kita pelajari secara terintegrasi untuk menangani masalah pasien kita gitu ya. Dalam setting ini adalah di intrahospital atau di rumah sakit. Setelah selesai lulus di nurse ini, sebenarnya adik-adik itu ada beberapa capaian pembelajaran. Nah, yang pertama, itu harapannya lulusan nurse kita ini menunjukkan sikap care. Care-nya terdiri dari apa? Competence, altruism, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketiga itu respect, gitu yang menghargai orang lain. Dan yang keempat itu empathy. Kemudian selain itu sikap-sikap tersebut juga ada jujur, bertanggung jawab,
percaya diri, kematangan emosional, beretika, dan kesadaran menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi setelah selesai nurse, harapannya teman-teman juga terus belajar gitu ya, menumbuhkan budaya terus belajar ini yang berusaha kami tekankan. Kemudian CPL yang kedua, yaitu mampu mengembangkan jaringan kerja, beradaptasi, berkreasi, berkontribusi, melakukan supervisi, mengevaluasi, dan sampai mengambil keputusan dalam rangka menunjukkan kerja mandiri dan kelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, harapannya teman-teman mampu mengaplikasi ilmu keperawatan klinis, komunitas, dan bencana berbasis bukti dengan memperhatikan nilai humaniora dan pendekatan proses keperawatan dalam memberi Tuhan. Nah, untuk itu tadi kalau selesai lulus ya. Nah, untuk selesai blok ini, harapannya teman-teman ada 3 hal yang tercapai. Yang pertama, mampu menguasai konsep kegawat daruratan dan kekritisan dalam melakukan intervensi keperawatan yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Kemudian yang kedua, mampu memahami dan menganalisis kegawat daruratan dan kekritisan pada kasus maternitas dan anak dalam melakukan intervensi medis dan keperawatan yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Dan yang ketiga, mampu memahami dan menganalisis kegawat daruratan dan kekritisan pada kasus dewasa dalam melakukan intervensi medis dan keperawatan yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Untuk metode pembelajaran telah kami sesuaikan dengan peraturan rektor yang terbaru. Jadi ada beberapa aspek yang kami kembangkan sehingga pembelajaran akan diberikan melalui kuliah pakar, team-based project, partisipasi, dan juga belajar mandiri. Teman-teman akan dinilai 3 komponen ini. Yang pertama, aktivitas partisipatif dalam bentuk kelas, keaktifan kelas sebanyak 20% dan juga kuis. Nah, yang adalah hasil proyek, nanti akan ada tugas di blok ini, nanti dinilai sebanyak 30%, dan yang terakhir adalah kognitif, yaitu dengan ujian akhir blok sebesar 5%. Saya share dulu untuk eloknya. Oke, berikut merupakan tampilan elok di blog ini. Jadi di sini juga sudah ada deskripsinya, kemudian ada tim pengajar karena ini merupakan blog ya, jadi dari divisi keperawatan gawat darurat. Ada Bu Happy, Bu Rini, Pak Tono, Pak Irul, saya dan juga Pak Ipung. Di sini juga ada email kami kalau misal teman-teman mau kontak lebih lanjut atau untuk klarifikasi mengenai materi begitu. Di sini juga sudah buku panduan dan kita sudah sampai di minggu kedua yaitu materi tentang pemeriksaan fisik ABCDE dengan saya. Selanjutnya kita akan, kalau gitu kita langsung ke materi saja ya, yaitu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai initial assessment. Nah, coba saya ingin tanya nih sama teman, apa yang ada di benak teman-teman tentang initial assessment? Penilaian awal Ibu. Betul sekali Mbak Risa, baik sekali. Jadi initial assessment itu penilaian awal. Penilaian awal yang seperti apa? Di judul itu juga saya menuliskan tentang ABCDE. Apa ini ABCDE? Apa kaitannya dengan penilaian awal? Mungkin dari teman-teman yang ingin disampaikan atau pernah mendengar. Mungkin terkait seberapa gawat dan seberapa lama pasien ini harus ditangani sesegera mungkin. Baik, baik sekali jawaban dari Mbak Azizah ya. Saya coba merangkum tadi. Risa menyampaikan mengenai penilaian awal. Kemudian Mbak Azizah menyambung untuk menilai seberapa cepat atau seberapa gawat, seberapa pasien ini dan seberapa cepat perlu untuk diberikan penanganan. Baik sekali jawaban dari Mbak Risa dan Mbak Azizah. Oke, kita coba satu-satu. Mas Haki, apa Mas Haki? Kalau izin Bu, kalau seingat saya itu ABCDE itu kayak sistem pemeriksaannya Bu. Jadi A-nya itu airway-nya breathing, yang B-nya itu breathing, C-nya itu circulation, D-nya itu disability, sama E-nya itu exposure Bu. Tapi detail-detailnya mungkin agak lupa. Baik, terima kasih Mas Haki. Mas Haki sudah baik sekali bisa mendeskripsikan atau ini kan ABCDE. Nah, coba kita bahas lebih dalam ya tentang ABCDE ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan bahas tentang yang pertama pemeriksaan fisik ya. Jadi untuk menilai ABCDE ini kita harus ada fondasi kuat nih tentang pemeriksaan fisiknya. Kemudian initial assessment sendiri itu dibagi menjadi 2.
yaitu primary survey, dan yang kedua adalah secondary survey. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Oke, kita akan memulai dari pondasinya dulu, yaitu pemeriksaan fisik. Mungkin di Skills Lab Blok 1 itu sudah ada beberapa contoh pemeriksaan fisik ya, baik itu torak maupun abdomen. Nah, pada prinsipnya pemeriksaan fisik itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah inspeksi. Inspeksi itu kita lihat gitu ya, yang tertampil apa saja sih kayak gitu. Nah, bisa bentuknya kah, warnanya, ukuran, lokasi, pergerakan, tekstur, simetrisitas, dan juga kemudian yang kedua adalah palpasi. Bisa dilihat dari gambar itu palpasi adalah sentuhan, tekanan gitu ya. Jadi belum melakukan palpasi ke pasien, kita harus memastikan tangan kita hangat. Jadi bisa dengan digosok-gosok dulu. Dan paling penting gunakan APD atau alat pelindung diri atau sarung tangan sebelum kontak dengan membran mukosa atau cairan tubuh. Kemudian palpasi itu dari area yang keras dulu ke area yang lembut. Nah, sebenarnya pemeriksaan fisik ini bisa kita lakukan pada seluruh bagian tubuh ya, tergantung kebutuhannya ada di mana. Nanti akan nyambung ke ABCDE-nya. Kemudian untuk pemeriksaan fisik yang ketiga adalah perkusi. Nah, perkusi teman-teman tentu ingat ya di blog, mohon maaf, di Skills Lab tahun pertama itu sudah banyak dibahas bagaimana tekniknya. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah auskultasi. Jadi dapat didengarkan dengan stetoskop indikator-indikator seperti suara napas, suara jantung, atau maupun peristaltik usus begitu ya. Nah, pendekatan ABCDE ini untuk memastikan penelitian kita itu sesuai prioritasnya gitu ya, sesuai urutan seharusnya seperti apa, dan harus urut gitu ya, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Kecuali dilakukan secara tim atau bersama-sama, nah itu bisa simultan. Jadi tergantung kasusnya seperti apa. Nah, jadi yang urutan yang harus kita amankan itu adalah airway. Airway atau jalan nafas. Jalan nafas itu panjangnya seberapa dari hidung sampai area, sampai bronkus gitu ya. Jadi sampai situlah jalan nafas atau airway. Nah, jadi ini merupakan saluran yang menjadi yang dilewati udara atau saluran jalan udara dari dan ke dalam paru-paru. Nah, harapannya atau secara normal kita sehari-hari ini jalan nafas itu tidak ada masalah atau tidak ada sumbatan, jadi bisa berbicara dengan lancar. Musuhnya airway itu sumbatan. Jadi, nah, sumbatan atau obstruksi ini ada dua, teman-teman. Yang pertama itu total, dan yang kedua itu parsial. Total itu benar-benar choking, benar-benar pasien itu tidak bisa bernafas karena sumbatannya tertutup. Kemudian, kalau parsial itu masih bisa, tapi sumbatannya gitu ya. Ada tiga jenis kalau parsial itu. Ada snoring, ada gargling, dan juga ada stridor. Saya punya contoh suaranya. Izin saya play. Jadi snoring itu ada seperti suara ngorok ya. Itu misal sumbatannya adalah sumbatan padat. Dalam hal ini adalah lidah. Nah, suaranya akan demikian. Kemudian gargling, saya izin play dulu. Begitu ya, suara gargling. Kalau suaranya seperti ini sumbatannya apa, adik-adik? Cairan. Cairan, Bu. Betul, cairan ya. Bisa kalau misal di pasien nyata kita itu bisa karena darah atau bisa karena pasien aspirasi sehingga cairannya masuk saluran nafas, itu juga suaranya mirip-mirip gargling seperti itu. Kemudian sumbatan yang ketiga itu namanya stridor, suaranya demikian. Nah, kalau stridor ini adalah sumbatan yang disebabkan karena ada spasme jalan nafas atau bronkus ini mengecil. Nah, stabilisasinya seperti apa? Misal tadi sumbatannya total, choking. Misal pada pasien yang habis makan bakso gitu, terus kemudian langsung tertelan, itu dilakukan dengan abdominal thrust gitu ya. Jadi ditekan di area
ulu hati gitu ya kalau bahasa awamnya secara dihentakkan begitu. Kalau ibu hamil kita lakukan di area dada gitu. Nah, kalau sumbatannya parsial, kita bisa buka dulu jalan nafasnya dengan heavy chin lift, kemudian suction jika dibutuhkan, tapi kalau nggak ada suction bisa kita miringkan kepalanya. Kemudian jika sudah bisa kita pasang orofacial airway. Kemudian yang ketiga, pembukaan airway definitif itu bisa digunakan atau bisa dilakukan dengan pemasangan endotracheal tube. RW ini adalah pasangannya cervical motion restriction. Jadi pada pasien pasien trauma kita juga tidak boleh melupakan mengenai restriksi cervical gitu ya. Dilakukan kalau tidak ada alat bisa dengan seperti yang tertampil pada layar. Kalau pasien duduk kita memegang area leher dan juga pipi. Kalau pasien tidur juga seperti ini. Nah, kalau misal kita bawa alat bisa langsung kita pasang alat apa ini namanya, Dek? Nekolar. Nekolar, betul ya. Komponen yang kedua yaitu breathing. Breathing tadi kita lihat juga sesuai pemeriksaan fisik yang dicek adalah inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Inspeksi pada breathing kita lihat pergerakan dada serius atau tidak. Apakah ada penggunaan otot bantu nafas sehingga peningkatan usaha nafasnya terjadi. Kemudian kita untuk inspeksi kita cek juga respiratory rate. Kalau respiratory rate harus benar-benar dihitung ya adik-adik mahasiswa khususnya pada pasien-pasien anak karena beda sedikit itu artinya sudah sangat berbeda. Kemudian di inspeksi juga kita cek apakah ada jejas atau bleeding pada pasien-pasien trauma kan atau benturan itu umumnya membentuk jejas begitu ya. Dan kita juga bisa secara inspeksi melihat posisi trakea, apakah ada deviasi kalau misal salah satu paru misal terjadi tension pneumotorak atau peningkatan tekanan pada salah satu paru, maka trakea bisa terjadi deviasi. Itu tadi untuk inspeksi. Kemudian untuk auskultasi, misal kok dilihat dari pergerakan dinding dada nggak yakin ada suara napas enggak nih gitu, bisa dengan auskultasi. Kemudian cek saturasi, apakah kita juga mendengar kanan dan kiri, apakah suara nafasnya sama atau ada yang beda. Kemudian apakah ada suara nafas tambahan, misal uh, rels pada pasien edem paru, rongki pada pasien efusi pleura, gitu juga bisa kita dengarkan untuk mengecek apakah ada abnormalitas atau tidak. Kemudian pada palpasi kita juga bisa ngecek apakah ada deformitas pada area costa, clavula maupun sternum begitu. Nah, untuk perkusi kita bisa melakukan perkusi untuk mengecek apakah ada sonor, hipersonor atau malah justru redup gitu ya. Nah, lalu untuk stabilisasinya komponen breathing ini bisa kita berikan terapi oksigen ya. Kalau misal distress nafasnya itu ringan, bisa nasal cukup. Kalau misal sedang, bisa kita berikan simple mask. Dan kalau berat, apa namanya, atau bahkan henti nafas, kita bisa berikan dengan big valve mask. Nah, aspek ketiga ada tentang circulation dan hemorrhage control. Jadi musuhnya sirkulasi itu adalah perdarahan. Jadi yang perlu kita kaji itu adalah yang pertama tentu saja perutnya, apakah dia pucat, apakah pasien sianosis gitu ya. Kemudian atralnya dingin atau hangat. Tentu saja ini juga kita cek tanda-tanda vitalnya. Bagaimana tekanan darahnya, bagaimana nadinya, bagaimana CRT-nya. Kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Kemudian ada perdarahan atau tidak, atau bagaimana turgor kulitnya, apakah ada dehidrasi atau tidak. Nah, jadi dikaji secara cepat, kemudian stabilisasi adalah kalau misal eh, perdarahan gitu ya, perdarahan ada dua, ada eksternal dan juga internal. Kalau eksternal kita pakai prinsip DEP itu, yaitu direct pressure, elevate. Jadi direct pressure itu tekan di area perdarahannya, kemudian elevate, tinggikan lebih daripada jantung, dan juga pressure point. Pressure point itu eh, area arteri yang terdekat dari area luka itu di mana ditekan. Kalau misal perdarahannya terus-terusan, itu pertimbangan untuk menggunakan tourniquet dan juga pembidaian untuk mengistirahatkan area ekstremitas atau area tubuh tersebut. Kemudian lah, kalau perdarahannya internal,
Nah, area yang sangat berbahaya ini kalau perdarahan internal itu ada beberapa tempat adik-adik. Yang pertama ada torak, yang kedua ada abdomen, dan juga ada pelvis. Untuk mengkaji perdarahan internal ini, kita bisa melihat apakah ada jas, atau yang benar-benar bisa memberi gambaran adalah USG FASI, atau Focus Assessment Sonography for Trauma. Nah, stabilisasinya bagaimana? Kalau ada perdarahan, ya kita hentikan. Tapi kalau ternyata mulai menunjukkan tanda-tanda shock, penanganan awal yaitu dengan resusitasi cairan, dengan cairan kristaloid. Untuk pasien dewasa, maksimal 1 liter dengan 2 akses vena besar. Setelah itu baru direkomendasikan dengan produk darah. Nah, adik-adik silahkan bisa mengecek pedoman resusitasi cairan dari ATLS. Untuk resources-nya sudah ada di ELOK ya. Nah, aspek yang keempat, komponen yang keempat yaitu tentang disability. Disability ini yaitu adalah tentang kesadaran. Kita ngeceknya pakai beberapa ya, ada. Salah satu yang penting adalah dengan GCS. Gitu. Nah, GCS sendiri itu singkatan dari Glasgow Coma Scale. Dilihatnya dari 3 aspek ya adik-adik. Yang pertama adalah dari mata atau E, V-nya itu adalah verbal, yang M-nya itu adalah mobilitas. M-nya mobilitas, ingat saya. Nah, untuk E-nya itu ada 4. Skor 4 adalah kalau pasien membuka mata secara spontan. Kemudian kalau 3 itu membuka matanya itu karena suara atau diajak bicara. Tapi kalau membuka mata karena nyeri, itu E2 atau karena pain ya. Tapi kalau sudah kita ajak bicara, kita rangsang nyeri, tidak juga buka matanya, maka E-nya 1 atau no respon. Nah, untuk aspek verbal itu ada 5. Yang 5 itu skor 5 kita kan apabila pasien orientasinya baik. Misal saya ajak ngobrol kayak gini bisa langsung nyambung. Teman-teman kaji di IGD bisa langsung nyambung. Itu kita berikan nilai 5 untuk verbalnya. Untuk skor 4, apabila pasien bisa ngomong tapi tidak nyambung. Nah, kalau 3 itu apa namanya meracau. Jadi ngomong tapi nggak jelas gitu ya. Nah, kalau 2 itu hanya mengerti. Dan skor 1 kita berikan apabila pasiennya tidak respon sama sekali. Kita aja. Nah, untuk motor atau mobility, skor 6 kita berikan apabila pasien dapat mengikuti instruksi. Jadi misal, oh diangkat tangannya Pak, coba. Itu bisa ikut, tangan kanan diangkat, atau sesuai instruksi kita, itu kita beri skor 6. Nah, skor 5 apabila pasien melokalisir nyeri. Jadi kalau misal kita pegang di area nyerinya, dilindungi. Nah, itu skor 5. Nah, kalau apa namanya skor 4 itu apabila menarik gitu karena nyeri. Jadi fleksi karena nyeri. Gitu. Nah, kalau yang 3 dan 2, kalau 3 itu skor abnormal fleksi, kalau 2 itu abnormal ekstensi, dan skor 1 apabila tidak respon sama sekali dengan nyeri. Nah, kalau pasien cedera kepala, kita juga bisa mengkategorisasikan berdasarkan GCS-nya. Nah, untuk kesadaran pasien, kita harus cek nih, ini neurologis atau metabolik. Jadi semua pasien di IGD, teman-teman harus, kalau misalnya tidak sadar, cek nadi kok nadinya ada, dicek juga GDS-nya. Jadi untuk membedakan ini tidak sadarnya karena metaboliknya atau karena neurologinya. Jadi disability itu, apa namanya, key point-nya adalah GCS dan GDS. Jangan lupa ya. Oke, tadi ujian nyeri ya. Kita juga bisa ngecek pupil. Tadi saya sudah sampaikan tentang GDS dan juga sensasi dari ekstremitas. Untuk exposure, kita perlu melakukan itu ya. Jadi buka baju pasien kalau trauma, tapi juga pastikan di privacy pasien sebisa mungkin kita jaga martabatnya gitu ya. Mungkin bisa pemberian selimut gitu. Nah, untuk exposure kita cek apakah ada jejas, ada kelainan pada kulit, luka di kubitus. Kalau ada kontaminasi zat kimia harus dikontaminasi dulu. Dan juga kita harus cek juga alat-alat yang terpasang seperti infus, drain, urine catheter, dan juga gastrik. Dan juga untuk suhu tubuhnya seperti apa. Untuk secondary survei ada beberapa aspek yang perlu dikaji ya. Yang pertama adalah tentang alergi. Jadi sebelum datang ke IGD kita, pasien ini ada alergi apa begitu ya. Ini harus sangat hati-hati karena kayaknya
dengan obat yang akan kita berikan, yaitu untuk antisipasi adanya anafilaksis. Kemudian medikasi, selama ini pasien mengkonsumsi obat apa? Bisa kita tanyakan ke keluarga pasien kalau pasien tidak sadar. Tapi kalau pasien sadar, bisa kita langsung tanyakan kepada pasien. Kemudian past illness, jadi sebelumnya punya penyakit apa pasien ini, atau apakah sedang hamil gitu ya. Kemudian last meal, atau makan terakhir. Ini tidak hanya tentang makan apa terakhir, tapi jam berapa. Yang lebih penting adalah jam berapa makan terakhir. Karena apabila pasien ini membutuhkan tindakan segera atau operasi segera, maka kita bisa hitung bisa dipuasakan berapa jam. Kemudian yang terakhir adalah event related to injury. Jadi eh, kalau misal pasien trauma, bagaimana sih tadi kronologinya gitu. Hal ini penting untuk kita lihat biomekanismenya seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman tentang ABCDE? Oh iya, silahkan Mas Haki. Ibu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Tadi saya di bagian di circulation ya Bu ya, itu saya kan kebetulan dulu pernah ikut salah satu BSO gitu Bu. Dan itu katanya penggunaan tourniquet itu udah tidak relevan lagi. Tapi mungkin Ibu bisa, mungkin kalau di Indonesia itu seperti apa Bu? Apakah masih digunakan atau bagaimana? Mungkin mohon penjelasannya, mungkin tadi saya sempat terlewat juga Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Haki. Pertanyaannya sangat baik ya. Jadi penggunaan tourniquet ini di penanganan trauma ini masih ada dua pendapat. Ada yang benar-benar tidak boleh, ada yang boleh tapi dengan caution atau dengan sangat hati-hati. Jadi kedua pendapat ini juga didasari dengan justifikasi yang cukup kuat menurut saya. Yang benar-benar mengatakan tidak boleh karena mengkhawatirkan limnya atau ekstremitas yang itunya bisa eh, apa ya tidak sampai begitu ya sehingga harus amputatum. Nah, jadi itu yang benar-benar tidak boleh. Atau kalau yang berpendapat eh, bisa digunakan tapi dengan caution itu atau hati-hati sekali itu justifikasinya adalah eh, untuk mengurangi perdarahan yang sangat banyak. Jadi yang caution itu boleh dilakukan atau pemasangan tourniquet apabila perdarahan benar-benar sangat masif, tidak terkontrol sehingga nyawa pasien ini menjadi terancam. Ada beberapa prinsip penggunaannya, Mas Haki. Jadi yang pertama dekat dengan arteri tempat perdarahan terjadi. Kemudian yang kedua, perdarahan yang terjadi harus benar-benar masif. Nah, prinsip yang ketiga adalah harus sering atau ada cek secara berkala. Dan tourniquet ini sifatnya sementara, jadi bukan definitif. Jadi fungsi tourniquet ini adalah mengurangi perdarahan masif. Yang di sini saya sampaikan di kelas ada dua pendapat ya teman-teman, dan semuanya punya justifikasinya. Jadi kita sebagai pembelajar juga perlu mengetahui justifikasinya, kemudian yang mana yang lebih tepat, gitu ya. Itu Mas Haki, apakah menjawab? Oke Bu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Sangat menjawab Bu. Setelah ini ada kuis di Elok ya, silahkan bisa dilihat. Untuk Elok sendiri, kuis yang Elok nanti ada 10 pertanyaan tentang materi saya pada pagi hari ini. Deadline-nya nanti jam 7 malam, silahkan bisa dicek. Kemudian ada tugas juga selain kuis, yaitu analisis kasus, skenario. Nah, nanti ada kasus seperti apa, nanti silahkan teman-teman menjelaskan berdasarkan teknik enhancement harus seperti apa gitu ya. Deadline-nya jam 12 besok ya, tanggal 10 Juli. Terima kasih banyak atas keaktifan dan juga semua dari teman-teman ya, partisipasi dari teman-teman. Nanti kalau ada yang belum jelas atau ada pertanyaan kaitannya dengan kuis maupun tugas, silakan bisa langsung menghubungi saya lewat WA ataupun email. Gitu ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup kelas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.